Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Tinda, jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, yang baru bergabung, kakak-kakak, ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak semuanya ya, yang baru bergabung, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah penggugur dosa sebelum tidur. Alhamdulillah jamaah. Yeah. Kita minta Ustadz Maulana lagi ke depan, boleh? Boleh dong, Masya Allah. Apa sih? Masih mau suruh pijit-pijit lagi? Enggak, saya mau nanya. Katanya orang yang tidur itu mimpi buruk ya, bahkan mimpi mendapatkan siksaan. Ternyata katanya ada satu gerakan nih yang bisa menghilangkan siksaan kita di akhirat juga. Ada dong. Nah, gerakan apakah itu? Gerakan sebelum tidur. Langsung praktek. Praktek. Izin ya. Mohon izin, silakan Ustaz. Oh, saya sini juga. Tepuk tangan dong Ustaz Maulana. Oh, duduk dulu. Duduk Ustaz Zanada. Sini. Ustaz Syam. Tahu nggak kenapa saya ajak duduk? Kenapa? Karena saya mau praktik tidur. Jadi buat semuanya, dengerin baik-baik, Masya Allah Tabarakallah. Buat semuanya jamaah, supaya kita tidurnya aman, tidak terganggu, dan insya Allah penghapus dosa. Salah satunya adalah ketika kita tidur, posisi badan kita jamaah. Oh jamaah, posisi tangannya di pipi. Ayo. Oh, ini gerakan ya maksudnya? Gerakan. Ayo, tidur Bu. Enggak tidur ini. Coba tidur beneran teh ibu. Praktek tidur beneran. Tidur. Nah, Bu. gitu. Nah, itu lebih bener. Nah, gitu. Terus tidur Bu. Dibacalah doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kini azabaka yauma tab'asu ibadaka. Sudah tahu? Sudah. Artinya ya Allah, sudah Allah, jauhkanlah aku dari siksamu pada hari engkau membangkitkanku hambamu. Ada hari kemudian. Oh udah itu doang. Udah, nggak lanjut lagi. Masih ada 30 detik nih. Beneran. Jadi buat semuanya posisi tangannya ya. Dan ini ingat posisinya ke kanan ya. Ke kanan ngadep kiblat. Ada kiblat, jadi tangan kanan. Jadi giniin. Jadi itu setelah itu terserah ngomong modelnya gimana. Oh. Yang penting awas kebuka auratnya. yang penting awalnya itu di sebelah kanan. Ayo. Sudah bisa? Udah bisa, udah habis. Yuk kita pulang yuk. Makasih banyak Ustadz Maulana, tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Maaf ya, Masya Allah. Kan gak enak. Iya. Nah ini sekarang kita lanjut. Ustaz Syam sini aja Ustaz Syam. Oh gitu. Ustaz Syam gantian nanyanya maksudnya. Ustaz Syam izin nih. Ya katanya kalau kita tidur setelah sholat isya ini bisa jadi penggugur dosa bagi kita. Ini buat jamaah nih, makanya habis sholat isya kalau bisa jangan lama-lama tidur. Emang bener Ustaz Syam ya. Tapi kalau seandainya ketiduran sebelum sholat isya, nah itu bagaimana? Dosa kita akan terhapus juga nggak? Mohon izin menjelasannya. Orang yang ketiduran. Iya. Tapi guru-guruku jamaah di studio, jamaah di rumah, kita buka dulu Al-Quran surah Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allahumma arhamna bil Quran. Salah satu surah yang menjadi favorit kita semua dan favoritnya sahabat Nabi SAW ketika berjumpa lalu berpisah. Jadi mereka berjumpa, setelah mau berpisah mereka membacakan surah ini dulu. Kenapa? Karena ternyata surah ini mengingatkan agar tidak menyia-nyiakan waktu. Maka selanjutnya yang akan kita bahas adalah keutamaan orang yang tidur segera, ataupun setelah sholat Isya dia segera tidur. Karena ada suatu riwayat mengatakan bahwa Nabi SAW tidak senang untuk tidur sebelum Isya dan juga tidak senang untuk berbincang-bincang setelah Isya.
Maksudnya apa? Nabi ini kan banyak sekali yang datang kepada Nabi SAW untuk bertanya. Ada orang yang kehilangan ini datang kepada Nabi, ada orang yang merasakan keresahan ini datang kepada Nabi SAW, ada orang yang mau masuk Islam datang kepada Nabi SAW. Tapi para sahabat memaklumi kepada orang-orang yang akan datang kepada Nabi SAW, jangan kau datang sama Nabi kalau udah Isya. Kenapa? Karena Nabi tidak senang untuk berbincang-bincang setelah sholat Isya. Maka tanpa bermaksud menggurui untuk seluruh panitia acara gitu ya, kalau bikin pengajian jangan kemalaman gitu. Kasihan orang-orang yang datang pengajian sampai jam 12 malam, sampai jam 2 malam, subhanallah, gak bisa syuting subuh. Susah bangun subuhnya, kenapa kemalaman gitu. Tapi ada juga orang-orang yang mungkin sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu dan tidak mengganggu daripada ibadah subuhnya. Yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW adalah orang yang berbincang-bincang, meskipun itu adalah bincang-bincang agama. Kenapa? Karena setan itu menggoda ataupun menjebak manusia. Kelihatan bungkusannya rapi, wih acara maulid, bungkusannya rapi, wih acara pengajian. Tapi setan menggodanya dari situ, ayo pengajian sampai tengah malam. Setelah pengajian sampai tengah malam, justru yang wajibnya yang terlewat. Apa itu? Sholat subuhnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ada ulama yang tidak memasukkan hukum mubah dalam hukum Islam. Kan hukum itu ada 5 ya Bu ya. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, ada haram ya. Tapi ada ulama yang tidak memasukkan hal mubah. Kenapa tidak memasukkan kategori mubah? Karena tidak ada istilah mubah katanya dalam agama. Kalau orang melakukan yang mubah seperti tidur itu hukumnya mubah. Apa itu mubah? Boleh-boleh saja dikerjakan. Tapi kalau orang yang tidur itu dengan niat meninggalkan daripada maksiat, dengan niat supaya segera bangun sholat subuh, supaya kuat beribadah, maka tidurnya bukan lagi mubah, tapi tidurnya menjadi sunnah. Tidurnya menjadi ibadah. Maka kalau dikatakan tadi ada orang yang ketiduran sebelum sholat Isya, kan Nabi tidak suka. Nabi tidak suka orang yang tidur sebelum sholat Isya, khawatirnya kelewat Isyanya. Tapi kalau ada orang yang ketiduran, kita tidak boleh juga mengatakan bahwa dia adalah orang yang dibenci oleh Nabi, dia adalah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena siapa tahu dia kelelahan dalam hal mencari nafkah yang halal terhadap keluarganya tanpa melewatkan kewajibannya. Memang dia ketiduran sebelum Isya, tapi nanti jam 9, jam 10 malam mungkin dia terbangun untuk melaksanakan sholat Isya, hanya ketiduran. Namanya ketiduran itu Bu sekali-sekali, bukan setiap hari, bukan setiap malam. Dia ketiduran karena sangat kelelahan mencari nafkah yang halal, maka itu pun sesuatu yang tidak dibenci oleh Nabi SAW. Nabi lagi pengajian nih, tiba-tiba ada orang yang lewat depannya Nabi SAW bawa cangkul, bawa peralatan berkebun. Kata sahabat Nabi, wah celakanya orang itu, orang lagi pengajian dia malah pergi bekerja. Kata Nabi SAW, kita pengajian ada pahalanya, dia bekerja ada pahalanya juga. Kenapa? Bekerjanya mencari nafkah yang halal untuk keluarganya. Ada yang tidur setelah Isya segera, alhamdulillah. Ada yang tidur mungkin agak malam sedikit, tapi dia ada keperluan yang memang halal, maka itu juga tidak mengapa. Ada yang sebelumnya karena ketiduran nggak sengaja, maka itu juga bukanlah sebuah dosa. Iya, jadi ngurusin aja diri sendiri, nggak usah ngurusin orang. Ngapain sih? Kita nggak pernah tahu tiba-tiba dia malam sholat tahajud, malah kita yang enggak. Benar. Gitu ya. Makasih banyak Ustaz Syam. Makasih banyak, tepuk tangan buat Ustaz Syam. Jazakallah khairan kasiran ilmunya jamaah. Kita lanjut lagi nih, Masya Allah luar biasa tema kita pagi hari ini, ringan namun berkesan buat kita semuanya. Apa sih yang berikutnya? Katanya taubat sebelum tidur itu bisa jadi penggugur dosa. Emang bener ya? Nah pertanyaannya, terus bagaimana cara taubatnya? Apakah kita taubat dengan ngomong-ngomong aja? Apakah perlu ada sholat taubat atau seperti apa? Coba kita minta guru kita penjelasannya. Ustazah Nada, mohon izin, tepuk tangan buat Ustazah Nada. Makasih Kak Fadli, izin Ustaz Syam dan Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terkait dengan dosa, wah kita ini semuanya pasti punya dosa ya. Terkait dengan kita semua, ada yang punya dosa apa enggak? Apa semuanya berdosa kita nih? Ya Allah, kullukum khatta'un wa kullukum khatta'un. Kita ini semua ini orang yang punya banyak dosa. Wa khairu khatta'in atau wabun. Tapi sebaik-baiknya pendosa adalah yang memang dia bisa bertobat kepada Allah. Di antaranya, waktu yang terbaik adalah untuk kita bertobat kepada Allah adalah ketika kita mau tidur. Ya, karena kan biasanya kita ini terkait dengan hablum minallah, hablum minan nas, pasti kita banyak kesalahan.
kesalahan, kita banyak dosa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah ketika kita mau menjelang tidur, kita renungi dulu. Ya, para ulama juga menganjurkan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita sebelum memang kita dihitung nanti kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dosa kita pada hari ini? Sudah berapa banyak kesalahan kita pada hari ini? Nggak usah khawatir. Pernah diriwayatkan dari Anas ibn Malik bahwasannya dalam hadis qudsi Allah itu pernah berfirman. Dalam hadis qudsi Allah pernah berfirman bahwasannya, wahai anak Adam, apabila engkau ini berdoa kepadaku dan apabila engkau benar-benar mengharap ampunanku, maka nggak usah khawatir, aku pasti akan mengampuni dosa-dosamu dan aku nggak peduli berapa banyak dosamu. Kemudian juga pernah dalam hadis qudsi Allah pun juga pernah firmankan, wahai anak Adam, ketika engkau datang kepadaku dengan dosa yang begitu besar, bahkan dosamu melebihi luasnya langit, ketika kau datang kepadaku dan kau mohon ampun kepadaku, kau bertobat kepadaku, maka aku akan hapuskan, aku akan ampuni dosa-dosamu, tak peduli berapa banyak dosa-dosamu. Oleh karena itu ini adalah kabar gembira buat kita kalau kita mau tidur, dimana ketika kita mau menyerahkan diri kita kepada Allah, maka jangan pernah lupa kalau kita mau tidur sempatkan kita bertobat kepada Allah. Bagaimana caranya? Pertama, jangan lupa kita selalu membasahkan lisan kita dengan membaca istighfar. Bahkan fadilah istighfar luar biasa besar. Kata baginda Rasulullah SAW, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ternyata istighfar yang kita baca, taubat kita yang kita lakukan sebelum kita tertidur, istighfar yang rutin kita baca, pertama selain menggugurkan dosa-dosa kita, maka istighfar yang kita baca akan memberikan ketenangan pada hati kita. Tidur kita tenang, tidur kita nyaman, masalah nggak usah kita pikirkan. Kenapa? Karena dengan lafaz istighfar ini Allah akan memberikan ketentraman pada hati kita, dan Allah akan memberikan solusi pada masalah-masalah kita. Nggak usah khawatir, sebelum tidur sempat kita membaca istighfar, maka yakinlah ketika terbangun Allah akan memberikan makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar dari yang nggak disangka-sangka. Dan yang paling istimewanya adalah wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan kasih rizki dari yang tidak disangka-sangka. Subhanallah, ini kan amalan yang terkadang orang lupakan. Kadang-kadang terlambat lelah, terlambat ngantuk, boro-boro ngambil air wudhu, akhirnya langsung tidur. Padahal tidur itu kalau saja pekerjaan tersebut kita bisa siapkan dengan sebaik-baiknya, maka sepanjang kita tidur akan mendatangkan ibadah, akan mendatangkan pahala yang besar. Jangan lupa kalau mau tidur sempatkan kita mohon ampun kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah. Kalau mau tidur sempetin, ya Allah maafin dosa aku ya Allah. Jadi gak harus sholat taubat juga ya? Tidak harus sholat taubat. Yang penting ketika sedang berbaring langsung lisan kita basah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu bertobat kepada Allah sebelum tidur. Nah, jadi Islam ini mudah, bukan berarti dimudah-mudahin. Nah, ini Masya Allah luar biasa. Makasih banyak Ustazah Nada atas penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustazah Nada. Nah, sekarang saya mau kasih kesempatan buat jamaah Islam Itinda yang ada di rumah dan juga di studio untuk bertanya langsung sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Dwina Fatma 16. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar dengan mengibaskan tempat tidur sebelum tidur juga bisa menggugurkan dosa sebelum tidur? Nah, ini pertanyaan dari Dwina ini. Jadi maksudnya ini Ustaz Syam nih, kalau sebelum kita tidur tuh kita suka bersih-bersihin gitu, kibas-kibasin tempat tidurnya gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Innamal a'malu binniyat. Sungguh amal itu tergantung daripada niat. Kalau dia mengibas-ngibas tempat tidurnya baik dengan tangan ataupun dengan sapu. Atau dengan kain sarung, kalau semua yang dia lakukan adalah dengan niat ittiba'ir Rasul, dengan mengikuti sunnah Rasul, maka tentu saja kata Allah dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah
fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ila akhiril ayat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang yang mengikuti Nabi SAW, fattabi'uni, kata Nabi, ikuti aku, yaghfir lakum dzunubakum, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Jadi segala yang kita lakukan kalau niatnya ittiba'ir Rasul, mengikuti Rasul, maka Allah akan mencintai kita dan Allah akan mengampuni dosa kita. Termasuk hal-hal kecil seperti mengibas-ngibas tempat tidur sebelum Masya tidur. Allah. Nah ini ya buat jamaah Islam itu indah nih, makanya nih mumpung lagi bulan Maulid juga nih, banyak-banyak orang-orang itu menghidupkan lagi yang namanya sunnah-sunnah Rasul. Betul. Untuk apa sih? Untuk lebih mencintai dan mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Masya Allah, ternyata apa semua yang dilakukan itu mendapatkan pahala yang luar biasa. Tadi Ustaz Syam menjelaskan. Oke, sekarang saya mau kasih kesempatan sama jamaah yang ada di sini, mau nanya boleh, silakan angkat tangannya, ayo. Mana dari sebelah sini dulu, dari atas nih boleh nih Ibu, mohon izin berdiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Elis Hindasah dari Majelis Taklim Al-Bayyinah, Bandung. Bandung, tepuk tangan Bu buat Bu Elis. Pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apakah wabarakatuh. benar jika sepasang suami istri berpegangan tangan saat tidur akan menjadi penggugur dosa? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang dilakuin sama guru saya Ustadz Maulana sama istrinya. Anaknya 4 di tengah. Kalau nggak pegangan jatuh. Ya, Ustadz Nada mau menjelaskan. Baik. Silakan. Baik, Tepuk tangan terima buat kasih, Ustadz Nada. Masya Allah. Terima kasih Kak Fadli. Terima kasih Kak Fadli. Ustadz Syam, Ustadz Maulana izin Bu. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jamaah yang di sini, kemudian juga pemirsa yang ada di layar kaca, kalau mau tidur selalu berpegangan sama pasangannya. Jangan hanya ketika pasangan lagi baru-baru aja, tapi mudah-mudahan sekarang juga bisa berpegangan tangan ketika mau tidur, gitu ya. Kenapa? Karena pernah dalam satu riwayat bahwasannya baginda Rasulullah SAW itu pernah bersabda, apabila seorang suami, apabila kalian, ini berkata kepada para sahabat, apabila seorang suami kemudian menggenggam tangan istrinya ketika mau tidur, maka kelak nanti Allah akan hapuskan dosa-dosanya dari sela-sela jari-jarinya. Subhanallah, ini adalah sebuah foto amal, keutamaan beramal yang bisa kita kerjakan. Karena memang pernah juga baginda Rasulullah SAW itu mengatakan bahwasannya ketika ada seseorang ya kemudian bersentuhan, bersalaman, tentu ini dengan mahram ya, ketika seseorang bersalaman, kemudian dia bersentuhan dengan takzim, maka Allah akan gugurkan, Allah akan hapuskan dosa-dosanya sebelum tangannya terlepas. Ini adalah sebuah kabar gembira buat kita bahwasannya ya kita harus mudah dalam bermusafahah, kita dalam berjabat tangan. Sekali lagi kita bermusafahah pada yang memang semestinya, artinya memang kepada yang mahram. Oleh karena itu apalagi kepada pasangan, kepada seorang suami, kepada seorang istri ini ya, kita manfaatkan kesempatan ini. Kalau kita mau tidur, maka insya Allah sempatlah kita menjalin kasih sayang kepada pasangan kita. Dan bahkan baginda Rasulullah SAW pernah menjanjikan bahwa ketika seseorang istri atau seorang suami memandang pasangan halalnya, maka Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada keduanya. Ketika ada pasangan suami istri kemudian saling berpandangan, Allah akan mencurahkan kasih sayang kepada mereka keduanya. Dan ketika mereka memandang dengan pandangan cinta, memandang dengan pandangan rahmat, bahkan mungkin menyentuh dengan sentuhan kasih sayang, maka lebih lagi bukan saja Allah menurunkan rahmatnya, tapi Allah bisa menggugurkan dosa-dosanya. Kenapa? Karena ada pandangan rahmat di antara keduanya. Jadi oleh karena itu kita bisa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kalau sekiranya memang kita nih dalam rumah tangga, biasanya nih jamaah, jamaah, namanya rumah tangga itu kan biasanya suka ada selisih paham di pagi hari, di siang hari, itu wajar, boleh-boleh aja. Tapi ingat, ketika menjelang tidur, selesaikan, tuntaskan semuanya. Bahkan mencobalah untuk saling tatap menatap, kemudian berpegangan tangan kepada pasangan, meskipun mungkin yang satunya menolak, tapi berusahalah kita mencoba menegur duluan. Karena kan baginda Rasul man yabda'u bis salam, orang yang lebih baik adalah orang yang memang memulai salam duluan. Jadi kita ini sebisa mungkin untuk menurunkan ego kita. Kalau memang pasangan kita nih lagi agak-agak gengsinya tinggi, kitalah yang
menurunkan ego kita. Bagaimana caranya? Kita berpegangan tangan, kemudian kita juga bisa memandang pasangan kita dengan pandangan penuh rahmat. Kenapa begitu? Karena tidur ini tadi sudah disampaikan oleh para guru-guru kita. Tidur ini bisa mendatangkan kebahagiaan, bisa mendatangkan ketentraman, dan bahkan tidur itu adalah nikmat. Seseorang apabila bisa tidur nyenyak, bisa tidur dalam keadaan yang rohah, yang tenang, maka itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah sepantasnya pasangan sudah harus sepantasnya memberikan ketenangan yang lebih lagi kepada pasangannya. Jadi kalau mau tidur jangan tambahin ributnya, jangan tambahin ngambeknya. Insya Allah dengan pandangan cinta, pandangan penuh kasih sayang, sentuhan yang insya Allah sentuhan ini akan mendatangkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukan hanya itu, ketika tidur keduanya sudah mulai roha, sudah mulai tenang, sudah mulai lepas semua kegundahan, sudah mulai lepas semua kegelisahan, tidur berdua dalam keadaan nyaman, maka insya Allah itulah yang akan Allah berikan ketenangan, kedamaian, kenyamanan sampai dengan pagi harinya bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Tadi disampaikan oleh Ustadz Syam bahwasannya ittiba kita kepada baginda Rasulullah SAW itu adalah semua kebaikan buat kita. Jadi oleh karena itu sebisa mungkin kita ittiba, kita mengikuti apa yang memang pernah dituntun, diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, semua demi kebaikan kita. Karena kalau kita ikutin itu tanpa kita sadari, pertama kita akan mendatangkan pahala. Amin. Apa yang kita lakukan akan mendatangkan pahala. Amin. Karena kita ittiba kepada baginda Rasul. Dan yang kedua, pasti banyak kebaikannya apabila hubungan suami istri ini dalam keadaan baik-baik saja. Jadi buat Bu Elis tadi pertanyaannya betul sekali. Iya. Jangan cuma pegangan tangan Bu, kan bisa berpelukan. Iya, Masya Allah. Tepuk tangan dong. Makasih Kak Fadli. Ustaz dan juga Ibu Elis, pertanyaannya bagus banget. Dan sekarang saya mau kasih kesempatan satu lagi nih ya, buat jamaah yang ada di Islam Itu Indah, yang ada di studio, buat nanya langsung sama guru-guru kita, boleh. Ada yang mana? Wih, aduh, ini kenapa ini? Belum juga nunjuk. Ada apa sakit Ibu? banget Sakit gini. banget, kenapa Iya, Ibu? Habis tidur tiba-tiba Kumaha? sakit. Terus emang kenapa itu sakitnya? Kayaknya ya didudukin jin. Ah, jin? Iya, Jinnya gede jin. apa kecil? Ah, nggak tahu. Kalau kecil Besar. mungkin cucu ibu kalian dudukin. Ya, Kalau ini mah gede berarti benar-benar bapak ada ibu. jin kayaknya. Suaminya. Ya. Iya. Harusnya kaget dong. Iya, kan lebih itu. Kenapa? Bisa jadi bukan karena diduduki jin. Tapi? Karena cara tidurnya saja yang salah. Oh gitu. Posisi tidur itu menentukan gimana reaksi kita ketika dalam tidur. Oh, bisa begitu, Ustaz? Iya. Emang ada yang Ada salah? orang meninggal gara-gara tidurnya telentang. Oh, masa? Karena dia telangnya tang. Bahaya nauzubillah misalnya. Jadi ini kita kasih tahu nih buat jamaah Islam Itu Indah ya. Pokoknya jangan kemana-mana dulu. Ini bisa jadi ternyata posisi tidur ini Ya. membuat tidur kita nggak nyenyak, bahkan berasa seperti ditindih jin tadi kata ibu. Badannya sakit-sakit. Setelah satu ini tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jinnya gede apa kecil?